Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Bu Hayani, jadi data-data dari BP Jam Sostek tidak kemudian dicek atau diverifikasi ulang oleh Kemenaker? Jadi gini Mbak Sofi, jadi dalam melaksanakan kebijakan ini telah disusun peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu disebutkan memang sumber datanya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Lalu BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan ini dalam internal Kemenaker maka ada proses yang dilakukan oleh kami yaitu proses pengecekan kelengkapan. Jadi namanya pengecekan kelengkapan karena memang disebutkan bahwa validasinya, verifikasinya oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Sedangkan Kemenaker melakukan pengecekan kelengkapan dari data tersebut. Begitu Mbak Sofi. Pak Saleh, memang betul seperti itu seharusnya? Nah, itu sebetulnya kan yang membuat aturan dan semua segala macam yang berkenaan dengan proses pemberian bantuan ini itu kan memang adalah Kementerian Tenagakerja. Dalam hal ini Kementerian Tenagakerja itu regulator sebetulnya posisinya. Mereka yang membuat aturannya dan pelaksananya, operatornya itu adalah BP Jam Sostek. Nah, masalahnya sekarang ini itu kan data-data yang diberikan oleh BP Jam Sostek lalu diberikan ke Kemenaker, oleh Kemenaker lalu diberikan ke KPKN kalau nggak salah ke KPN ya untuk membayarkan ditransfer, lalu data itu diberikan ke bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk ditransfer ke masyarakat, dalam hal ini pekerja-pekerja yang tadi akan diberikan subsidi itu. Nah, masalahnya sebetulnya bukan di situ Mbak Sofia. Ini masalahnya adalah kok bisa ada data yang salah itu. Sementara kan sudah ada rentetan kegiatan dan proses di mana ada verifikasi dan validasi data. Okay. Mulai dari Jam Sosteknya sendiri, kemudian lalu di Kemenakernya, dan ini kok masih bisa ada data yang seperti ini. Mestinya kan kalau sudah diberikan ke bank, dalam hal ini data-datanya, kemudian juga nomor rekeningnya, di situ sudah nggak ada kesalahan lagi mestinya. Seharusnya seperti itu ya? Ya mestinya, kalau sekarang sudah ditransfer ke orangnya lalu diminta kembalikan, nah ini jadi problem. Saya nggak yakin tuh ada orang yang akan katakanlah bersusah payah untuk mengembalikan kembali, apalagi dianya sendiri mungkin tidak berharap untuk diberikan bantuan, gitu. Bu Hayani, tanggapan Anda? Ya, jadi sebenarnya begini Mbak Sofi, kembali lagi kami menyampaikan bahwa data itu bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS memang pada saat awal itu tidak memiliki rekening, jadi begitu. Jadi maka dilakukanlah proses-proses untuk mendapatkan rekening yang bersangkutan. Nah, dalam hal yang tadi dimaksudkan data yang tidak benar, kami terus terang belum mendapatkan. Yang kami dapatkan adalah ketika sudah dikirimkan setelah ada perintah membayar dari KPA, kemudian ada bank penyalur kepada bank penerima manfaat, ada beberapa yang tidak tersalurkan itu, sebab-sebabnya yaitu tadi, misalnya nomor rekeningnya tidak valid, gitu. Atau kemudian ada proses-proses mungkin rekening diblokir dan sebagainya. Jadi masih dalam data-data itu yang kami terima. Bu Hayani, seperti itu. Ini kan sudah masuk ke tahap ketiga ya, betul ya? Iya. Kalau kemudian ada kesalahan seperti ini sudah terlanjur dikirimkan kepada orang yang mungkin tidak berhak menerima, oke lah Bu Ida Fauzia sudah meminta untuk itu dikembalikan. Tapi setelah ini apa? Bagaimana kemudian memastikan bahwa data-data untuk nanti selanjutnya tidak akan ada yang salah lagi? Ya, oleh karena itu sekali lagi Mbak Sofi, kami melakukan pengecekan kelengkapan datanya. Apakah rekeningnya itu ada namanya, NIK-nya dan sebagainya. Dalam hal kalau memang ada yang menyatakan bahwa tidak layak menerima, kami mengharapkan untuk bisa wajib mengembalikan. Nah, itu nanti bisa disampaikan kepada bank. Jadi gini Mbak Sofi, yang kami dapatkan sekarang adalah, dan itu sudah kami teruskan kepada banknya, bahwa ada data-data kepada BP Jam Sostek, bahwa ada data-data yang tidak tersalur itu antara lain karena tidak valid, nomor rekening dan sebagainya. Ini kami sudah kembalikan ke BP Jam Sostek. Oke. Pak Saleh, Anda di DPR kira-kira bentuk pengawasan atau apa yang bisa jadi fungsi DPR untuk memastikan ini kemudian tidak akan ada kesalahan lagi, atau bagaimana kemudian memastikan bahwa yang sudah menerima
mau untuk mengembalikan lagi? Jadi pertama saya mau komentari dulu soal data tadi itu sebetulnya. Jadi kalau betul datanya itu misalnya yang dianggap kurang baik itu dan kurang valid itu adalah misalnya yang nomor rekening yang nggak baik itu berarti kan nggak transfer. Artinya kalau misalnya nomor rekeningnya salah kan nggak mungkin sudah terjadi transfer. Artinya nggak perlu dikembalikan. Nggak mungkin belum tersalurkan itu berarti kalau gitu yang datanya. Jadi sementara yang disebutkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida itu katanya ada yang salah transfer di mana orang yang tidak berhak menerima. Itu yang disuruh kembalikan. Ini kan keterangan Bu Hayani ini beda dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah itu ya satu. Jadi itu yang perlu sebetulnya diluruskan. Karena sekali lagi banyak masyarakat yang berhak tapi tidak dapat bantuan ini. Dan mereka lagi nunggu. Apalagi sekarang untuk Jakarta ini sekarang Gubernur DKI mau buat PSBB total lagi. Itu akan berimplikasi luas ya pada penghasilan masyarakat. Kemudian yang kedua, apa tugas dan tanggung jawab DPR dalam hal ini? Tentu kita tugasnya mengawasi. Ya sekarang ini bagian dari pengawasan sebetulnya. Apa yang kita diskusikan ini kan kami sedang melakukan pengawasan. Karena apa yang didiskusikan di DPR itu ternyata beda. Artinya ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang terjadi hari ini. Pada saat di DPR kelihatannya datanya sudah beres semua. Nah ternyata kan sekarang terjadi yang tidak beres. Dan itu sudah sebetulnya diantisipasi dan sudah ditanya. Dan kita akan mengawal ini. Okay. Nah pertanyaan lanjutannya begini Mbak Sofia. Itu kan ada 15,7 juta sekali lagi yang target sasaran. Nah katakanlah misalnya nanti ternyata ada 2 juta lagi yang tidak valid atau tidak ada orangnya atau katakanlah memang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana kriteria yang ditetapkan. Nah yang 2 juta ini kan nilainya besar. Kalau dikalikan 1,2 juta kali 2,4 juta itu kan nilainya besar sekali. Yeah. Nah itu apakah yang 2 juta itu bisa direalokasi atau diganti penerimanya kepada katakanlah misalnya guru honorer. Oke, waktu kita sudah habis, tapi saya ingin jawaban Bu Hayani lebih dulu, bisa atau tidak Bu kalau direalokasi? Singkat saja. Tidak ada aturannya, Mbak. Jadi tidak bisa ya? Di dalam aturan tidak ada untuk realokasi. Oke, berarti kita nantikan. Kalau aturannya nggak ada ya dibuat aturannya, karena yang untuk yang sekarang yang saat ini nggak ada aturannya, saat ini tidak ada aturannya di realokasi. Oke. Yang jelas kami nantikan apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja supaya memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan data sehingga yang betul-betul kesusahan dan membutuhkan di masa pandemi ini bisa mendapatkan bantuan, yang tidak, ya tidak begitu. Ibu Hayani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hayani Rumondang, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pak Saleh Daulay, anggota DPR dari fraksi PAN. Selamat malam, sehat-sehat terus. Selamat malam. Terima kasih juga kepada Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering menggunakan sabun, jaga jarak Anda dengan orang lain, dan yang jelas, kenakan masker terus dimanapun Anda berada. Sampai jumpa besok.